Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non halal. Sehingga ketika melihat makanan non halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup gak usah dibeli. Selesai. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Sekali lagi, baiklah kita akan nasihati bagaimana Gus Miftah supaya dia menjadi seorang manusia yang mempunyai perasaan, yang mempunyai adab di dalam agama, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka fal yukrim jarahu, muliakan. Jadi meskipun Gus Miftah tidak mampu memuliakan tetangganya, tidak mampu memuliakan bangsa Indonesia, paling tidak menjaga perasaannya, paling tidak seperti itu. Jadi tidak perlu fal yukrim jaroh, tetangganya, kebangsaannya, tetangga kebangsaannya, tetangga daerahnya, tetangga di mana dia tinggal, paling tidak hormati. Saya juga merasa risih ya. Akhirnya terpaksa saya mengomentari adanya ulah-ulah orang-orang kaum liberal yang ingin mengacaukan keimanan, kemudian mengacaukan kefanatikan umat Islam terhadap agama dan akidahnya. Di antaranya seperti gaduh kemarin soal rendang. Jadi sebenarnya ini bukan perkara baru dan ini bukan soal baru. Kenapa? Karena sejak dulu orang-orang kafir, bagaimana caranya umat Islam itu tidak serius dengan agamanya. Betul, soal rendang itu bukan persoalan agama, akan tetapi ini mempunyai satu unsur bagaimana kita betul-betul bisa menjaga kebersamaan dan juga bagaimana bisa menjaga kedamaian dan ketentraman, baik beragama, bersosial, berkebangsaan. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini apa yang dilakukan oleh Gus Miftah kemudian dikomentari oleh Ustadz Adi Hidayat itu sebenarnya tidak level. Sebaiknya menurut kami tidak perlu Ustadz Adi Hidayat untuk mengomentarinya. Mohon maaf, saya tidak mau meremehkan. Karena apa? Karena saya melihat Ustadz Adi Hidayat itu beliau orang yang berilmu dan beliau orang yang banyak hafalan hadisnya. Beda dengan apa yang dilakukan misalkan ketika Gus Miftah menyampaikan sesuatu lebih banyak banyolan-banyolannya dan ngarang-ngarang saja, kurang lebihnya begitulah. Maka saya sampaikan sekali lagi, apa yang paling tepat untuk mengcounter yang dikatakan Gus Miftah tentang sejak kapan rendang punya agama. Sekilas pernyataan itu sepertinya tidak terlalu menjadi urgen, akan tetapi pernyataan yang sangat-sangat tidak beradab dan sangat-sangat tidak berkemanusiaan. Artinya dia tidak memikirkan berapa banyak orang yang tersakiti, orang yang merasa iri, merasa cemburu maksud saya terhadap agamanya. Ketika orang mempunyai dzauq, jadi mempunyai rasa, mempunyai insting, mempunyai perasaan pastinya. Bagaimana mereka bisa menjaga perasaannya, bagaimana mereka bisa berdampak dari perasaan-perasaan mereka. Jadi begini kesimpulannya. Kalau berbicara soal agama, jelas ini adalah pernyataan-pernyataan yang salah ketika orang-orang liberal, kaum munafik itu mempermainkan agama. Tapi karakternya memang orang-orang yang ketika terpojok, ya orang munafik maksud saya, yang biasa mempermainkan istilah-istilah agama, ketika terpojok lalu mereka akan minta maaf dan dia akan mengatakan, oh saya kan tidak serius, saya hanya bercanda. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, sudah nyata-nyata menjadi pedoman bagi kita semuanya supaya kita tidak kaget ketika ada orang yang mempermainkan istilah-istilah agama semacam itu. Apa kata Allah ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik mengatakan saya tidak serius, saya hanya bercanda? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Enggak, kata Allah, kamu itu sudah melecehkan, kamu sudah menyinggung, kamu sudah meremehkan terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasul Allah, utusan-utusan Allah. Wa kuntum tastahzi'un, kamu itu sebenarnya sudah meremehkan, kamu sudah menistakan. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sangat jelas sekali apa yang digambarkan dan sering terjadi dari masa ke masa. Maka saudara kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah,
untuk menyampaikan satu pelurusan terhadap adanya klarifikasi. Jadi dikabarkan Gus Miftah klarifikasi dan minta maaf katanya, karena sudah, ya tentulah sudah dibully oleh umat Islam yang betul-betul punya ghirah ya. Umat Islam yang punya ghirah, punya kecemburuan, karena ini dikait-kaitkan dengan babi yang hukumnya haram menurut pandangan Islam. Betul, babi memang tidak punya agama, akan tapi ini kembali lagi soal adab. Soal adab, kita tidak perlu berbicara tentang hadis, berbicara tentang agama. Di PPKN saja dulu ketika kita SD sudah diajarkan bagaimana kita beradab, bagaimana tenggang rasa. Ketika sakit dirasakan perutnya orang lain, sakit dirasakan perut kita. Ketika lapar dirasakan oleh perutnya orang lain, maka lapar pula kita. Ketika kita senang dan melihat orang lain senang, tentu itu adalah satu kebanggaan dan satu keberuntungan kita mempunyai sifat-sifat mulia semacam itu. Inilah tenggang rasa. Nggak perlu belajar agama untuk menjaga perasaan orang lain. Harus kita menyampaikan sebagaimana di dalam hadis qulil haqqa walau kana murran. Artinya ketika berbicara soal kebenaran, tetap kita menjaga perasaan orang lain, tapi mempertimbangkan mana maslahat dan mana mudarat yang lebih besar. Maka akhafud dararain di dalam kaidah fikih itu kita jadikan sebagai pijakan. Betul kadang menyakiti orang lain, akan tapi ketika tidak disampaikan, maka ini akan menjadi satu bumerang yang akan menjadikan umat dan banyak publik semakin jatuh bergelimpangan sebagai korban. Ketika teman mengajak Anda makan rendang, apa yang terbesit di benak kebanyakan orang adalah 1. Warung nasi Padang, 2. Orang Minang, 3. Halal, 4. Muslim, 5. Dan lezat. Rendang jadi identitas kuliner yang identik dengan orang Minang. Rendang tidak perlu mendapat sertifikasi halal MUI karena sembelihan seorang Muslim halal dimakan. Mayoritas orang Minang adalah Muslim, walau beberapa tidak. Jika non-Muslim memasak rendang babi, itu tidak masalah untuk dimakan sendiri atau sekelompoknya. Membawa identitas Minangnya untuk jaminan rasa bahwa bumbu rendangnya diolah dengan resep ala Padang atau Minang, kemudian menjualnya, maka inilah yang kemudian menjadi masalah. Anda tidak murni menjual rendang, tapi menjual identitas kuliner orang Minang yang notabene Muslim dan tidak pernah masak rendang babi. Ini seperti seseorang menjual peci atau kopiah tapi kemudian memberinya simbol emblem berbentuk salib. Silakan Anda yang non-Muslim memakai kopiah peci, tidak bermasalah. Peci bukan lagi kekusyukan Muslim saja, sudah menjadi identitas budaya nasional. Tapi kalau kemudian peci itu diberi palang salib sebagai simbol, maka kami Muslim yang pertama mewarisi legacy budaya kopiah